Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas tentang restorasi BUMN oleh rezim Prabowo. Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu diungkap ke publik dan kondisi yang diungkap ke publik, yaitu kenapa BUMN harus direstorasi? Langkah restorasi apa yang sudah dilakukan oleh Prabowo? Kira-kira tujuan restorasi yang diinginkan Prabowo seperti apa? Dan bagaimana BUMN ke depan setelah dilakukan restorasi? Kita tahu semua bahwa kondisi BUMN 10 tahun terakhir dan diterima oleh Prabowo betul-betul kondisi menurut saya yang sangat rusak. Penyebab kerusakan adalah pertama, penempatan orang-orang tidak profesional ke dalam BUMN, yaitu diisi oleh relawan, caleg gagal, dan orang-orang dekat kekuasaan, sehingga membuang profesionalisme. Yang kedua adalah penugasan kepada BUMN terhadap proyek-proyek yang tidak layak untuk memenuhi ambisi pribadi dari Presiden Joko Widodo, seperti kereta api cepat, IKN, tol, bandara, dan lain-lain yang menyebabkan BUMN bangkrut. Nah, yang ketiga adalah bahwa BUMN sudah dijadikan sebagai sumber daripada pembiayaan politik yang tersembunyi. Sehingga Presiden Prabowo menerima kondisi BUMN yang sangat parah, yaitu kerugian yang sangat tinggi, intervensi yang sangat keras sehingga menyebabkan profesionalisme terbuang, kemudian korupsi yang merajalela, sangat merajalela. Nah, yang keempat adalah bahwa sebagai tempat kong kali kong antara pebisnis pengusaha yang difasilitasi oleh pemerintah untuk mengambil keuntungan dengan bekerja sama dengan BUMN. Itulah kondisi yang diterima oleh Presiden Prabowo dalam mengelola BUMN. Sehingga di tingkat kerusakan yang sangat tinggi, saya sangat memaklumi bahwa harus ada langkah drastis yang harus dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menyelamatkan BUMN dari kerusakan yang sangat parah. Nah, kita tahu BUMN banyak sekali kolaps, korupsi, bayangkan Jiwasraya, Asabri, Taspen, semua dikorupsi, Timah, kemudian BUMN konstruksi itu betul-betul hancur lebur gara-gara ditugaskan membangun infrastruktur oleh Joko Widodo. Hancur lebur itu ya BUMN yang sangat sehat menjadi terbebani utang ratusan triliun, harga saham turun menjadi sisa 5% dari harga pada saat diambil. Jiwasraya sudah bubar, banyak sekali BUMN yang bubar gara-gara dibebani dibebani politik oleh BUMN. Nah, sehingga kondisi BUMN memang ya sudah tidak beda dengan partai politik, yang dikomandoi oleh yang tingkat parahnya adalah tingkat para BUMN tentang penugasan untuk mengerjakan proyek ambisi pribadi Joko Widodo adalah pada saat Rini Suwandi, periode pertama dari Joko Widodo. Di periode kedua Joko Widodo adalah Erick Thohir yang mengubah betul-betul BUMN seakan partai politik. Anda bisa bayangkan BUMN itu betul-betul digunakan bagaikan partai politik. Pak Erick Thohir memasang fotonya di semua ATM. Nah, kemudian membuat istilah-istilah akhlak segala, padahal kebijakannya menurut saya jauh dari akhlak. Jadi betul-betul BUMN diubah menjadi partai politik.
sehingga menjadi tempat mencari kehidupan para relawan. Dan kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo menerima BUMN dengan komisaris BUMN yang 50% diisi oleh relawan dan caleg gagal. Profesionalisme dibuang. Nah, sehingga saya melihat Presiden Prabowo mengambil langkah yang sangat drastis, melakukan restorasi BUMN. Nah, saya melihat tujuan restorasi yang ingin dicapai menurut saya adalah ingin mengembalikan BUMN terlepas dari politik. Sehingga BUMN betul-betul menjadi lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Bukan lembaga pemerintah. Yang kedua, bahwa ingin sekali bahwa BUMN itu dikelola berbasis profesionalisme, bukan berbasis pada berbasis pada kekuasaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah betul-betul mengembalikan BUMN itu, lembaga BUMN bukan kementerian, dan menjadi lembaga negara yang dibawa kendali kepala negara, bukan presiden sebagai kepala pemerintahan. Nah, atas pemikiran tersebut, mengembalikan posisi lembaga BUMN untuk terbebas dari intervensi kekuasaan dan politik, maka langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan restorasi sangat mendasar. Pertama adalah lewat revisi Undang-Undang BUMN nomor 19 2003. Di 2025 bulan Februari revisi pertama, bulan Oktober, bulan September itu revisi kedua, 2 kali dalam 2025. Revisi pertama itu menghasilkan Danantara dan Kementerian BUMN masih ada. Revisi kedua yaitu membubarkan Kementerian BUMN dan mengubah menjadi Badan Pengelola BUMN. Nah, sehingga tidak ada lagi Menteri BUMN, sehingga pejabatannya juga bukan lagi jabatan politik. Jadi restorasi pertama adalah merevisi Undang-Undang BUMN, kedua membubarkan Kementerian BUMN, ketiga adalah mendirikan Danantara sebagai pengelola badan usaha milik negara. Dan yang lain, yang keempat adalah betul-betul beliau memahami bahwa BUMN dijadikan tempat bancakan secara pribadi dan secara organisasi, maka Presiden Prabowo meminta agar meminta tantium komisaris dihilangkan, tantium direksi dikurangi, dan yang kelima adalah mengurangi jumlah komisaris di BUMN. Nah, sebagai informasi publik saja, tantim direksi BUMN kalau perbankan itu, kalau penghasilan mereka kalau tambah tantim memang sangat-sangat tinggi. Ya, yang tertinggi itu mungkin bisa mencapai 8 sampai 10 miliar per bulan. Komisaris bisa 4 sampai 5 miliar per bulan. Itu menurut saya memang sudah sangat keterlaluan. Dan jumlah komisaris, Anda bisa bayangkan, bank itu sebelum Prabowo itu ada yang 13 komisarisnya. Direksi bisa sampai 15. Jadi betul-betul dibagi-bagi sedemikian rupa sehingga menjadi bancakan BUMN. Itu yang dikurangi oleh Prabowo. Nah, tapi kalaupun dikurangi, gajinya tetap tinggi. Gaji di komisaris kira-kira komisaris dengan fasilitas segala-galanya itu mungkin masih di atas 200 juta sebulan. Masih sangat tinggi. Sebagai bandingan saja, gaji presiden itu 69 juta per bulan. Gaji menteri 20 juta. Jadi BUMN ini memang tempat bancakan mencari uang, dan betul-betul dilakukan oleh Presiden Joko Widodo agar BUMN itu dinikmati oleh relawan yang memang tidak ada lagi kaitan dengan profesionalisme. Nah, itu juga kita lihat kerjasama BUMN itu banyak sekali kerjasama yang menurut saya sangat konflik of interest dengan Menteri BUMN. Saya pikir suatu saat akan terbuka bagaimana
perusahaan yang dekat dengan Menteri BUMN melakukan kerjasama dengan BUMN. Nah, itu konflik of interestnya nggak bisa dihindari. Nah, sampai yang keenam adalah restorasi yang keenam yang menimbulkan diskusi panjang adalah penempatan warga negara asing sebagai direksi BUMN. Bagi saya, semua langkah dilakukan oleh Prabowo menurut saya orang lama di BUMN adalah cara untuk menghentikan dan memperbaiki BUMN dari kerusakan yang sangat parah. Jadi paket restorasi BUMN oleh Presiden Prabowo yaitu membubarkan Kementerian BUMN, mendirikan Danantara, menata ulang penempatan direksi dan komisaris, kemudian menata ulang penghasilan direksi dan komisaris, dan membuka peluang warga negara asing mengelola menjadi direksi BUMN adalah paket lengkap yang menurut saya hanya cara itu yang bisa dilakukan untuk memperbaiki BUMN. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa karena semua masalah di BUMN itu penyebabnya adalah intervensi. Jadi kalau masih mengizinkan tidak membubarkan Kementerian BUMN, tidak menata penempatan direksi dan komisaris, tidak membuka terjadinya persaingan sehat dalam peningkatan direksi BUMN, maka itu tidak akan bisa selesai BUMN. Pasti akan kembali lagi menjadi sapi perah, tempat bancakan BUMN. Nah, yang menimbulkan pro kontra adalah penempatan warga negara asing sebagai pimpinan BUMN. Ada menyatakan bahwa ini nasionalisme. Saya bilang nasionalisme itu oke, tapi jangan berbicara nasionalisme sempit, karena selama ini yang korupsi BUMN itu adalah WNI. Dan ini pernah dilakukan oleh Pak Harto pada saat tahun 85 sampai 95 karena sulit sekali melakukan memberantas penyelewengan yang terjadi di bea cukai, maka beliau mengontrak SJS dari Prancis, dari Swiss untuk mengganti peran bea dan cukai itu selama 10 tahun. Nah, saya pikir itu perlu dilakukan agar saya juga mungkin jauh lebih baik kalau umpamanya Dirut Aramco perusahaan minyak Arab Saudi mau menjadi Dirut Pertamina, sehingga tidak lagi diintervensi oleh penguasa dan partai politik. Atau Dirut Petronas Malaysia mau menjadi Dirut Pertamina. Atau Dirut daripada perusahaan listrik dari Cina yang bagus sekali, yang umpamanya ada yang ketemu bagus menjadi Dirut PLN. Nah, sehingga para politisi, para konglomerat tidak lagi mengintervensi. Kita paham semua siapa sih yang punya pembangkit listrik PLTU yang besar. Kita tahu itu pejabat, karena memang dibelokkan kebijakannya agar sesuai dengan keinginan pejabat. Begitu hampir semua, termasuk di Pertamina, PLN, dan BUMN lain, Telkom, itu adalah kepentingan pejabat. Nah, lucunya kepentingan pejabat ini di BUMN itu yang saya katakan, kalau kerjasama swasta, dagingnya diambil swasta, tulangnya disimpan di BUMN. Dan itu intervensi semua. Nah, itu yang harus dihilangkan. Nah, jadi saya katakan bahwa musuh utama BUMN bikin semua masalah, 90% masalah BUMN itu karena intervensi. Intervensi terjadi karena BUMN dijadikan sebagai wahana politik kekuasaan, bahkan menjadi partai politik, seakan-akan partai politik. Jadi Pak Jokowi kemarin dua periode jangan kritik Parcok aja, tapi kritik juga partai BUMN yang digunakan secara langsung oleh Joko Widodo bersama menterinya untuk ini kekuasaan. Karena hampir semua proyek-proyek pribadi dia itu dibebankan ke BUMN yang menyebabkan BUMN bangkrut. Jadi, tapi tentang pengangkatan direksi BUMN saya juga punya pemikiran, tapi jangan semualah. Harus ada kriterianya bahwa BUMN yang boleh diisi direksinya oleh asing, warga negara asing adalah BUMN yang memang
terjadi adalah persaingan secara global. Kemudian kaidah-kaidah berlaku adalah kaidah-kaidah global. Bukan kaidah-kaidah domestik. Yang ketiga adalah memang yang bukan untuk menangani public service obligation. Jadi, itu kebijakannya lain. Jadi, jangan juga lah kayak Sarina, Perhutani, kemudian BUMN yang memang berbasis lokal, ya cukup mencari orang lokal yang tidak bisa diintervensi. Kalau umpamanya Pertamina jelas itu global, PLN itu global, kaidahnya global, mau beli apapun global, kaidah-kaidah global, perbankan itu global, bandara global, kemudian mungkin kereta api juga sudah masuk persaingan bisnis global. Jadi kita batasi terhadap BUMN yang satu syaratnya rawan intervensi, kedua kaidah-kaidah bisnisnya adalah kaidah bisnis global, kaidah bisnisnya yang global, dan ketiga adalah bahwa memang dibutuhkan profesionalisme yang sangat tinggi di BUMN tersebut. Sehingga yang mungkin juga memang Danantara harus menetapkan kriteria warga negara asing apa yang bisa menjadi direksi BUMN, karena sesuai ketentuan undang-undang bahwa direksi pimpinan BUMN adalah pejabat penyelenggara negara, maka dia menjadi penyelenggara negara. Yang terakhir adalah menurut saya Danantara juga harus menyiapkan mekanisme seleksi yang sangat objektif terhadap warga negara asing yang ingin ditempatkan BUMN. Jadi menurut saya itu betul-betul dilakukan lelang terbuka internasional, dan kalau perlu pakai headhunter untuk mencari orang-orang terbaik yang bisa memimpin BUMN. Jadi saya dulu pernah melakukan itu pakai headhunter, sehingga menemukanlah seperti Jonan, Agus Marto, dan lain-lain profesional yang kita temukan sehingga BUMN menjadi baik. Jadi sekali lagi, paket restorasi BUMN oleh Presiden Prabowo menurut saya adalah tepat untuk mengakhiri kerusakan BUMN dari intervensi, dari menjadi partai politik, dari korupsi, dari kerjasama yang dirancang dengan BUMN, dan perampokan yang terjadi di BUMN. Kita tunggu apa yang akan dilakukan, dan saya pikir Danantara mengambil peran yang sangat strategis untuk melaksanakan program restorasi BUMN oleh rezim Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.